Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Sebenarnya harusnya di bab 613 ya. Dan karena di bab-bab itu ceritanya hambar, cuman menceritakan tentang hadiah dan acara ulang tahun HTW. Jadi ceritanya saya skip sampai di bab ini ya. Dan saya akan lanjutkan ceritanya mulai bab 622 dan langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Di sisi lain, Kaiden telah memperoleh informasi tentang identitas Tiara dan dia menyampaikan laporan tersebut kepada Jenna. Di saat yang sama, Jenna sedang mengenakan seragam tempur dan bersama dengan anggota timnya yang lain. Mereka mengelilingi api unggun dan makan di sebuah gua yang ada di sebuah gunung di Borneo. Jenna adalah satu-satunya perempuan yang hadir, sedangkan yang anggota lain semuanya laki-laki bertubuh jangkung dan pemberani. Jenna menempati sebuah sudut seorang diri ketika auranya yang berwibawa membuat rekan-rekannya segan terhadapnya. Saat ini suara langkah kaki terdengar dari luar gua. Detik berikutnya semua orang termasuk Jenna segera berhenti makan karena mereka segera berhati-hati dan waspada terhadap lingkungan di sekitar mereka. Ketika suasana sedang mencekam, Kaiden pun masuk dari luar. Semua orang mencari lega ketika mereka melihat sebagai sekutu dan melanjutkan aktivitas mereka yang sebelumnya. Hanya Jenna yang berdiri dan berjalan menuju Kaiden. Dengan suara dingin dia bertanya, "Apa kamu sudah mengidentifikasi orang itu?" "Sudah. Namanya Tiara Romario." Kaiden mengangguk dan melaporkan asal-usul Tiara kepada Jenna secara rinci. Setelah Jenna mendengar hal itu, wajahnya tampak agak muram. Itu seperti sebuah pil yang sulit untuk ditelan karena Jenna tak menyangka kalau semuanya akan menjadi seperti ini. Niko yang saya kenal adalah orang yang kejam bersahaja, tetap tenang ketika masalah muncul, dan pemimpin yang cakap, yang memimpin semua anggota tim sampai mati tanpa ada korban jiwa. Namun laporan dari Kaiden, Niko justru merasa cemas dengan wanita yang bernama Tiara Romario. Dia akan bersikap lembut demi wanita itu dan akan menciptakan segala macam kejutan romantis untuknya. Apakah ini benar-benar Niko yang saya kenal? Apakah semua yang kamu katakan itu benar?" Jenna menanyai Kaiden tanpa ekspresi, dan sensasi kekuatan yang dia berikan terasa begitu mengesankan. Ketika Kaiden merasakan getaran yang hebat di udara, kulit kepalanya menjadi mati rasa dan ekspresinya pun menunjukkan lebih banyak rasa hormat dan ketulusan. "Semua ini benar, tapi Jen, saya masih punya beberapa informasi kalau kamu tidak percaya." Selagi Kaiden mengatakan hal itu, dia buru-buru memberikan sebuah diska lepas. Jenna segera mengambilnya lalu berbalik dan meminjam buku catatan dari anggota tim yang bertanggung jawab atas tugas teknis. Begitu memasukkan diska lepas tersebut, Jenna mengklik informasinya dan gambar yang ditampilkan di layar segera mengusir rasa tak percaya yang masih ada. Foto-foto itu adalah foto-foto yang sebelumnya ketika Niko mengajak Tiara jalan-jalan. Setiap foto yang ada di dalam diska lepas itu membuat hati Jenna merasa sangat sakit sehingga dia tak bisa bernafas. Namun di saat yang sama, untuk sejenak hal itu juga membuatnya merasa bingung dengan masa depan. Awalnya,
Setelah Niko keluar dari tim, saya memutuskan untuk pensiun dan kembali menikah dengan Niko ketika masa misi saya sudah habis. Tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya bahkan belum menyelesaikan misi saya. Namun hati Niko sudah menjadi milik orang lain. Kaiden melangkah maju dengan khawatir sambil melihat ekspresi Jenna yang mengerikan. "Jen, apa kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja. Kamu boleh pergi." Jenna menyuruh Kaiden pergi. Sementara itu, dia berdiri di tempat sendirian dengan buku catatan yang ada di pelukannya sambil menunjukkan ekspresi kesedihan yang perlahan muncul di wajahnya. Pada saat ini, Jenna terus mengingat kembali di dalam benaknya kenangan yang telah dia bagikan bersama Niko selama bertahun-tahun. Selama ini, saya selalu menganggap diri saya spesial bagi Niko. Karena betapapun berbahayanya situasi, Niko tak akan pernah meninggalkan saya. Dia sudah menyelamatkan saya berkali-kali dan melindungi saya selama misi kami. Saya pikir Niko merasakan hal yang sama terhadap saya, tapi tak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa saya telah salah memahami segalanya. Ketika memikirkan hal ini, lagi-lagi Jenna menatap pria yang ada di foto itu. Kedua sudut bibirnya tidak bisa menahan senyum untuk mencela diri sendiri. Mungkin pria ini mempedulikan saya karena saya adalah rekan misinya, atau mungkin karena tanggung jawabnya sebagai kapten. Jenna masih bersedih ketika seorang anggota tim melangkah untuk mendekat. "Jen, saya sudah menemukan jejak elang merah." "Di mana?" Jenna memasang ekspresi yang serius, kemudian seperti pedang yang terhunus dengan seketika aura di sekelilingnya pun berubah dan menjadi mencekam. "Dia ada di puncak gunung, tapi lokasi tepatnya belum jelas. Saya sarankan kita menggunakan pesawat drone untuk menjelajahi jalan di sekitar gunung terlebih dahulu." Anggota tim itu menyarankan, namun Jenna menolak saran tersebut. "Tidak perlu. Mari kita akhiri misi ini. Kita akan menangkap orang itu sekarang." "Jen, elang merah itu licik dan punya banyak trik. Sangat berbahaya bagi kita jika kita gegabah melawannya tanpa rencana," ucap anggota tim itu dengan nada yang tidak setuju. Meskipun begitu, Jenna tetap bersikeras. "Saya yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu." Setelah mengucapkan kalimatnya dengan dingin, Jenna berbalik dan mulai memberikan tugas kepada anggota tim lainnya. "Saya sudah tak sabar lagi bermain kucing-kucingan dengan elang merah. Saya hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin." Di malam yang gelap, sekelompok orang tampak bergerak dengan cepat melewati hutan. "Jen, ada jejaknya di sini." Akhirnya salah satu anggota tim sepertinya menemukan sesuatu dan berhenti. Jenna segera berlari ke lokasi itu dan berjongkok setelah mendengarnya. Kemudian dengan bantuan cahaya bulan, dia memeriksa jejak seperti yang telah dikatakan oleh anggota tim tersebut. Tiba-tiba ekspresi wajahnya langsung berubah drastis. "Mundur!" Begitu suaranya jatuh, seluruh pasukan mendengar beberapa putaran suara tembakan di udara. Secara tak terduga, Jenna menarik seluruh anggota tim dan mundur. Kemudian tiba-tiba dia terjatuh ke pelataran ketika sedang menghindari peluru. Sementara itu, anggota tim lainnya juga mengalami situasi yang serupa. Namun serangan itu belum berakhir. Sekali lagi beberapa suara tembakan terdengar dan semua orang pun sibuk berjuang untuk keselamatan mereka sendiri.
Pada saat ini suara sedih pun terdengar. "Jen, kaki saya tertembak. Itu pasti serangan diam-diam dari elang merah." Saat ini ucapan yang kasar tak lagi cukup untuk menggambarkan ekspresi di wajah Jena. Ketika dia melihat sekeliling, Jena menyadari bahwa dia tak bisa melihat apapun di balik kegelapan. Meskipun begitu, dia tak mau mundur dengan tangan kosong. "Semuanya, dengarkan, menyebarlah dan jaga jarak 1 meter antara satu sama lain. Cari area terdekat dengan hati-hati. Elang merah pasti sedang bersembunyi di dekat sini." Saya tak percaya kalau elang merah bisa berbuat berbagai macam perangkap hanya dalam beberapa jam. Dugaan Jena memang tepat. Area di mana elang merah memasang perangkapnya tidaklah terlalu luas. Pria itu bermaksud untuk membubarkan tim agar dia bisa mengalahkan mereka satu persatu, dan dia sudah berhasil melakukannya. Ketika Jena mendengarkan satu persatu laporan cedera dari anggota timnya, ekspresinya pun berubah menjadi sangat buruk. Namun pada saat yang sama dia menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Akhirnya dia menyadari sesuatu yang aneh ketika melewati sebatang pohon. Detik berikutnya tiba-tiba saja Dena mengangkat kakinya untuk melakukan tendangan memutar yang kuat. Pihak lain mungkin tak menyangka kalau Jena memiliki kemampuan pengamatan yang begitu tajam dan mundur secara naluriah untuk menghindari serangannya. Sementara itu, Jena melihat wajah pihak lain dengan jelas dan ekspresi wajahnya pun menjadi sangat kejam. "Elang merah, akhirnya kamu bersedia muncul." Setelah selesai mengatakannya, Jena pun melancarkan serangan dengan tinjunya. Keesokan harinya, Nico menerima panggilan darurat dari mantan atasannya tak lama setelah dia tiba di perusahaan. "Nico, Jena terluka parah dan nyawanya dalam kondisi kritis. Dia telah dikirim ke rumah sakit umum yang ada di kotamu dan dirawat di sana. Sayangnya saya tak bisa datang ke sana. Jadi saya ingin memintamu untuk memeriksa situasinya untuk mewakili saya." "Sekarang?" "Iya, tak ada orang di sana, jadi saya merasa khawatir." Mendengar hal itu, Nico pun mengerutkan keningnya. Seharusnya Nico tidak boleh mencampuri urusan di masa lalu, mengingat dia sudah pensiun sekarang. Namun mengingat kalau atasannya pernah peduli padanya di masa lalu, akhirnya dia menyetujuinya. "Saya mengerti. Saya akan pergi sekarang." Setelah selesai berbicara, dia pun menutup telepon dan keluar dari kantor. Di luar pintu, Bima melihat Nico mendekat. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, suara Nico yang dingin terdengar di telinganya. "Mengemudi, kita akan pergi ke rumah sakit." Sesampainya mereka di rumah sakit, Bima mengikuti Nico. Dalam hatinya dia merasa sangat penasaran. "Pak Nico, apa yang kita lakukan di rumah sakit?" "Jena terluka dan sekarang sedang dirawat." Namun Bima merasa semakin aneh setelah mendengarnya. Sejak kapan Pak Niko merasa kasihan pada rekan-rekannya? Di sisi lain, Jena sedang berbaring di ranjang operasi dengan wajah yang pucat pasi di ruang gawat darurat. Peralatan medis di sebelahnya mengeluarkan bunyi peringatan. Detak jantung pasien mulai melemah, kondisinya tidak baik. Saya tidak bisa menghentikan pendarahannya. Segera berikan transfusi darah untuk pasien. Tidak banyak golongan darah cadangan di bank darah. Hubungi bank darah untuk segera mengerahkan suplai darah.
Karena status Jena khusus, seluruh rumah sakit dikerahkan untuk memberinya perawatan terbaik. Dokter bahkan mengeluarkan pemberitahuan kondisi kritis dalam jangka waktu ini. Ketika Niko tiba, dia melihat Kaiden meraih perawat itu dan mengancamnya dengan keras. "Saya tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, tetapi kalian harus memastikan bahwa orang di dalam baik-baik saja." "Pak, harap tenang. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk merawat pasien," kata perawat itu sambil menatap Kaiden yang memasang ekspresi garang. Tetapi meskipun ketakutan, dia tetap menghiburnya dengan ramah. Ketika Niko melihat betapa buruknya perlakuan Kaiden terhadap pegawai rumah sakit itu, dia pun menatap Bima. Bima mengerti dan melangkah maju untuk menyelamatkan perawat itu dari perlakuan kasar Kaiden. Setelah menerima perintah secara diam-diam, setelah perawat itu mengucapkan terima kasih, dia pun segera kembali ke ruang gawat darurat. Saat ini Kaiden juga melihat Niko dan berkata dengan suara rendah, "Pak Niko." Niko mengangguk memberi salam lalu bertanya dengan dingin, "Apa yang barusan terjadi?" "Dokter mengatakan bahwa Jena mungkin dalam bahaya dan meminta saya untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk," jawab Kaiden dengan jujur. Kedua matanya memerah, tangannya pun mengepal erat dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Ketika Niko mendengar kabar buruk itu, dia mengerutkan alisnya karena tak habis pikir. Secara teori, Jena tak bisa terluka parah dengan keahlian yang dimilikinya. Karena merasa kasihan kepada mantan rekan misinya, Niko pun bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Ketika Kaiden mendengar pertanyaannya, dia menggertakkan gigi. Belakangan ini dia sudah mengetahui identitas Niko dan memutuskan untuk tidak menyembunyikan kebenaran. "Misi Jena kali ini adalah menangkap elang merah. Awalnya kami mengira kami telah menyudutkan elang merah ke jalan buntu dan sangat ingin menangkapnya. Tapi kami tidak menyangka kalau dia sangat berbahaya dan licik. Sebaliknya, dia membuat sebuah jebakan terlebih dahulu dan memikat Jena dan pasukan lainnya ke dalam perangkapnya. Karena itu, Jena jatuh ke dalam rencana elang merah dan melukai jantungnya. Meskipun jaraknya hanya beberapa sentimeter, tetapi itu tetap merupakan serangan yang fatal." Setelah mengatakannya, dia menatap Niko dengan tatapan yang kabur. Kenyataannya Kaiden sudah menyembunyikan sesuatu. Secara teori, Jena tak akan jatuh ke dalam perangkap elang merah dengan kemampuannya. Tapi dia terlalu terburu-buru tadi malam. Ditambah lagi suasana hatinya juga sedang terpengaruh. Karena itulah elang merah bisa berhasil. Hal yang paling dibenci adalah Jena masih gagal menangkap elang merah dan membiarkannya kabur bahkan setelah membayar harga yang mahal. Adapun Niko, dia tak tahu tentang semua masalah ini. Niko melirik ke ruang gawat darurat yang pintunya tertutup. Dalam situasi seperti ini, dia tahu kalau dirinya hanya bisa menggunakan status dan pengaruhnya untuk menyelamatkan nyawa Jena terlebih dahulu. Saat itu juga dia langsung memberikan perintahnya, "Bima, beritahu rumah sakit yang ada di bawah naungan grup Samuel dan minta mereka untuk sepenuhnya membantu rumah sakit umum dalam perawatan Jena." "Siap." Bima segera menyanggupi dan pergi. Sementara waktu yang berjalan, dokter menerbitkan kembali beberapa pemberitahuan tentang kondisi kritis. Beruntungnya Jena pun berhasil melewati semua momen kritis tersebut dengan selamat. Setelah 5 atau 6 jam operasi darurat, akhirnya dia lolos dari cengkeraman maut.
Sore harinya dokter terlihat begitu lelah saat keluar. Meskipun begitu, dia menguatkan dirinya untuk menghadapi Niko dan yang lainnya. Untuk sementara, pasien telah keluar dari kondisi kritis, namun masih perlu pengawasan di unit perawatan intensif. Orang luar tidak boleh menjenguknya. Terima kasih dokter. Kaiden sangat bersyukur dan akhirnya merasakan beban di pundaknya seolah terangkat. Demikian pula dengan Niko yang mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Setelah dokter pergi, Niko mengeluarkan ponselnya dan menelpon mantan atasannya. Jenna telah diselamatkan, tetapi akan dipindahkan ke ICU sampai pemberitahuan lebih lanjut. Maaf, sudah merepotkanmu. Tidak masalah. Niko terlalu peduli dengan hal sepele seperti ini, namun orang di telepon itu mempercayakannya lagi. Mengenai masalah Jenna, saya mungkin harus merepotkanmu untuk merawatnya sebentar. Kami tak bisa memindahkannya karena kondisinya saat ini. Niko agak mengernyit, tetapi akhirnya dia setuju. Setelah itu dia menutup telepon dan membuat pengaturan yang diperlukan karena tak ada yang diizinkan mengunjungi Jenna. Jadi dia meminta Bima untuk mengerahkan beberapa pegawai untuk berjaga-jaga. Ketika semuanya sudah beres, Niko pun bersiap untuk pergi karena merasa tak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Ketika Kaiden melihat hal itu, ada sedikit rasa kesal yang tampak di kedua matanya. Menurutnya Niko mungkin adalah alasan utama bagi Jenna untuk melakukan kesalahan. Hanya saja ini masalah pribadi Jenna, jadi dia tak punya hak untuk mengatakan apapun. Jadi hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah membantu Jenna dengan meminta Niko untuk tetap tinggal. Dalam benaknya, Kaiden mengira Jenna akan merasa lebih bahagia saat dia melihat Niko begitu dia bangun. Pak Niko, apa kamu tidak berencana menunggu Jenna sadar? Tidak, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan di perusahaan. Niko menolak dengan tenang, tapi dia menambahkan, jika ada masalah dengannya, kamu bisa memberitahu saya kapan saja. Karena itu, Kaiden tidak mempunyai pilihan lain selain melihat Niko pergi. Di sisi lain, Tiara melanjutkan jadwal latihannya yang padat setelah acara pesta ulang tahun Hathaway. Kadang-kadang dia juga tampil di restoran saat memiliki waktu luang. Terkadang dia juga mampir ke bar yang dijalankan oleh Lois. Bagaimanapun juga, tempat yang paling sering dia kunjungi adalah rumahnya Lois. Jadi Tiara menjadi asistennya dan belajar lebih banyak tentang musik sambil membantu.